Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Touching TV. Ada 5 fakta keberadaan Kerajaan Sriwijaya dan Pulau Mas yang dianggapnya misterius. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, sejumlah bukti keberadaan harta karun Kerajaan Sriwijaya ditemukan. Namun, hingga kini keberadaan Pulau Mas itu masih misterius. Keberadaan harta karun peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berada di dalam Sungai Musi, Palembang. Meski sejumlah bukti keberadaan harta karun Kerajaan Sriwijaya ditemukan, namun hingga kini keberadaan Pulau Mas masih misterius. Arkeolog kelautan dari Inggris, Sean Kingsley, mengatakan penemuan sejumlah harta karun dari Sungai Musi itu merupakan sisa-sisa dari Pulau Mas yang telah lama hilang. Kingsley menyayangkan hingga kini tidak ada penggalian arkeologis resmi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait pengungkapan Pulau Mas ini. Hampir tidak ada bukti fisik dan jejak yang tersisa dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya kecuali artefak dari Sungai Musi. Berikut fakta-fakta keberadaan Pulau Mas peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diolah dari berbagai sumber. Kerajaan Sriwijaya berdiri di atas Sungai Musi. Sampai saat ini belum ada jejak yang tersisa dari Kerajaan Sriwijaya, kecuali harta karun yang ditemukan di dalam Sungai Musi. Arkeolog hanya menemukan reruntuhan candi yang terbuat dari batu bata dan beberapa prasasti yang menunjukkan bahwa di tempat itu terdapat pelabuhan. Bagaimana peradaban yang begitu kaya bisa lenyap tanpa jejak? Karena ada kemungkinan Kerajaan Sriwijaya dibangun di atas sungai dengan struktur sebagian besar terdiri dari struktur kayu yang rapuh. Gaya arsitektur dunia air ini masih terlihat di beberapa sungai di Asia Tenggara hingga saat ini. Rumah-rumah dibangun di atas rakit dan diikat menjadi semacam kota terapung. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka saat masa kejayaannya. Sriwijaya merupakan kerajaan kuat dan makmur yang menguasai Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan antara timur dan barat antara pertengahan tahun 600-an dan 1025. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya memudar ketika terjadi peperangan dengan dinasti Chola di India. Sejak saat itu, pengaruh Sriwijaya menurun. Meskipun perdagangan di sana berlanjut selama 2 abad. Menurut para sejarawan, pangeran terakhir Sriwijaya, Parameswara, berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas perdagangan di wilayah tersebut pada tahun 1390-an. Tetapi ia dikalahkan oleh pasukan Majapahit dari Jawa. Ketiga, penemuan harta karun yang melimpah. Beberapa laporan media asing menyebutkan harta karun yang ditemukan di Sungai Musi luar biasa. Itu termasuk patung Buddha abad ke-8 yang bertahtakan permata yang nilainya ditaksir mencapai jutaan pound sterling dan permata yang bisa digunakan seorang raja. Kingsley mengatakan penemuan harta karun di Sungai Musi terus terjadi dalam 5 tahun belakangan ini, seperti koin dari semua periode, patung emas dan Buddha, permata dan berbagai perhiasan emas lainnya. Penemuan harta karun itu menjadi bukti definitif bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah dunia air. Seperti yang dicatat oleh teks-teks kuno, ketika peradaban berakhir, seluruh istana, kuil-kuil, dan rumah mereka tenggelam bersama isinya. 4. Kejayaan Pulau Mas berakhir, kendati belum ada bukti arkeologis. Namun sejumlah arkeolog meyakini ada 2 kemungkinan hilangnya peradaban Kerajaan Sriwijaya. Akibat tenggelam di sungai dan dampak letusan vulkanik gunung berapi.
Arkeolog Kingsley mengatakan rapuhnya kota di atas air yang dibangun Kerajaan Sriwijaya membuat kota itu seperti lenyap dalam air. Kemungkinan lainnya peristiwa geologis yang terkait dengan aktivitas vulkanik di Pulau Sumatera dapat mengubur situs Kerajaan Sriwijaya dan sejumlah peninggalannya. Kelima, mitos Pulau Emas dihuni ular pemakan manusia berdasarkan sejumlah catatan yang dibuat pedagang yang pernah berkunjung ke Sriwijaya. Mereka menggambarkan kalau Pulau Emas itu memiliki gunung berapi yang menyemburkan asap dan api, ular pemakan manusia dan burung yang bisa menirukan ucapan manusia. Catatan tersebut juga menulis adanya pelaut bersenjata lengkap yang siap menyerang kapal apa saja yang mencoba lewat tanpa memasuki Kerajaan Sriwijaya. Kingsley mengungkapkan cerita-cerita itu dapat memberikan gambaran tentang Pulau Emas meskipun sedikit sensasional karena mengungkapkan sedikit tentang kehidupan sehari-hari di tempat tersebut. Batur sedulur sekampung, demikian misteri Pulau Emas peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.